Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut. Video kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching yang insya Allah akan dilaksanakan saya sendiri Dadan Hermawan sebagai observer dan rekan saya Ibu Hesti Lestari sebagai coach, kemudian Ibu Ilma Fauzia sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berarti ya kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Namun sebelumnya saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ingin saya membantu kompetensi yang mana, Bu? Kompetensi yang ingin Bapak bantu adalah mungkin lebih ke keterampilan menggali potensi diri dari saya ya Pak ya, sebagai coach dan Bu Ilma nanti sebagai coachee yang bisa menemukan solusi dari Bu Ilma atas permasalahan. Iya. Nanti Ibu ingin bagian mana nih yang nanti Ibu ingin saya amati? Oke, yang ingin diamati yaitu tentunya kompetensi keterampilan saya sebagai coaching yang menjadi pendengar yang aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coachee berikan dan juga mampu memberdayakan ide atau gagasan dari coaching. Ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian ini sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya, yaitu diantaranya menggunakan Altirta yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga ada yang disebut dengan prinsip coaching ya Pak ya. Prinsip coaching yaitu adanya kehadiran penuh, ide kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Selanjutnya, apa nih harapan Bu Esti dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapannya kemampuan potensi saya sebagai coach dapat meningkat ya Pak ya, dengan mencarikan solusi atau ide baru untuk coaching tentang permasalahannya. Iya. Mungkin pertanyaannya dicukupkan dulu Bu ya. Siap. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan praktek coachingnya dengan baik. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Bu Esti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ilma, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Bu Ilma sendiri? Kabar saya sedikit kurang baik Bu. Saya ingin bercerita, apakah Ibu ada waktu? Boleh Bu, silakan mau cerita apa ya? Begini Bu Esti, minggu kemarin di sekolah saya sedang ada supervisi akademik. Oleh kepala sekolah saya. Hari itu saya tidak tahu dan belum mempersiapkannya. Saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya sehingga murid di tempat saya belajar kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Jadi Bu Ilma ini ada permasalahan tentang supervisi akademik yang Ibu laksanakan ya oleh kepala sekolah. Nah, dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Ilma harapkan? Harapan saya dapat membantu solusi dan permasalahan murid yang kurang antusias pembelajaran. Oke, jadi bisa membantu solusi ya dari permasalahan Bu Ilma itu. Kalau boleh tahu teguran yang seperti apa dari kepala sekolah itu? Ya Bu, minggu kemarin saya tuh ada supervisi ya Bu ya, karena saya memberikan proses pembelajaran dengan monoton. Murid saya tidak antusias untuk belajar dengan saya. Murid ketika sedang belajar ada yang izin, ada juga yang tertidur. Kemudian karena itu kepala sekolah menegur saya, bahkan menegurnya di depan murid saya. Nah, karena mungkin RPP yang saya buat model pembelajarannya tidak sesuai dengan yang saya praktikan karena kemarin saya dadakan gitu. Oke, jadi proses pembelajaran Ibu itu lebih monoton ya, hingga kefokusan anak-anak itu buyar gitu ya. Jadi anak-anak ada yang keluar masuk, ada yang tidur ya, jadi RPP-nya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ilma. Kurang persiapan ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira Bu Ilma harus seperti apa dalam membuat murid-murid lebih antusias dalam belajar? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan.
tidak monoton dan yang seperti biasa saya lakukan. Jadi sepakat Ibu ya kalau anak-anak itu harus belajarnya dengan menyenangkan ya, tidak tidak harus monoton ya Bu ya. Nah, lalu strategi yang seperti apa gitu yang Ibu Ilma akan lakukan agar metode pelajarannya tidak monoton? Oke. Menurut saya Bu ya, seharusnya saya memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memberikan media yang baik seperti video pembelajaran, ice breaking, agar pembelajaran menjadi hidup dan murid bisa belajar dengan saya senang, supaya tidak ada izin keluar masuk. Oke, jadi Bu Ilma, menurut Bu Ilma itu metode yang baik itu ya menggunakan video pembelajaran, melakukan ice breaking di kelas agar suasananya lebih menyenangkan dan berpihak pada murid ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan RPP yang Ibu buat? Kalau untuk RPP mungkin saya akan sesuaikan ya Bu dengan apa yang akan saya praktikkan nanti di kelas. Jadi harus sesuai ya, apa yang kita tulis dalam RPP harus dipraktikkan di kelas ya Bu ya. Ya, saya setuju. Kalau boleh tahu kemarin Ibu ditegur sama kepala sekolah itu mengenai RPP yang segi yang mananya gitu? Ya Bu, karena kemarin saya itu dadakan Bu ya, jadi saya tidak tahu saya akan disupervisi. Di dalam RPP tersebut saya itu RPP-nya itu melakukan praktikum. Karena saya dadakan, saya tidak membawa alat bahan yang akan saya praktikkan gitu. Sehingga saya mengganti pembelajaran dengan metode ceramah. Nah dari situlah anak-anak itu monoton sekali ya, tidak sesuai dengan RPP, sehingga Bapak Kepala Sekolah memberi teguran kepada saya. Jadi Bu Ilma itu kurang persiapan ya Bu ya, kurang persiapan dalam praktek sesuai RPP, jadi beralih ke ceramah gitu ya Bu ya. Lalu sekarang sebaiknya Ibu Ilma yang harus dipersiapkan di kelas itu apa? Agar lebih agar lebih sesuai dengan itu RPP yang Ibu buat gitu ya, harus dipersiapkan itu seperti apa? Jadi saya akan membuat RPP sebelum proses pembelajaran sekolah, sehingga ketika saya akan disupervisi oleh kepala sekolah saya sudah siap karena sudah memiliki RPP yang akan dipraktikkan di dalam kelas saya. Oke, saya setuju dengan Bu Ilma ya. Jadi sebelum masuk kelas kita harus membuat dulu RPP, rencana pembelajaran yang harus kita lakukan. Nah sekarang rencana Bu Ilma dari masalah ini apa? Rencana saya mungkin Bu ya, karena kemarin kurang persiapan, saya akan menyiapkan RPP setiap pembelajaran dilaksanakan agar setiap ada supervisi saya sudah siap gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, dalam rencana pembelajaran tersebut saya akan membuat rencana seperti media dan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga metode tersebut agar dapat menyenangkan murid gitu Bu ya. Sehingga motivasinya tergali dan anak-anak itu kan senang belajar dengan saya, tidak akan lagi izin keluar masuk, ada yang tidur dan lain-lain. Mungkin mereka akan senang dan betah belajar dengan saya. Oke, saya setuju dengan Ibu ya. Jadi harus dipersiapkan sedetail mungkin agar proses pembelajaran bisa berpihak pada murid dan menyenangkan gitu ya Bu. Lalu komitmen Ibu seperti apa untuk kedepannya? Nah, mungkin untuk komitmen ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran setiap pembelajaran dengan menyenangkan, menggunakan sumber dari media untuk mengeksplorasi materi setiap pembelajaran, sehingga murid akan senang selalu dengan pembelajaran dengan saya. Murid akan lebih betah di kelas, murid akan lebih nyaman belajar di kelas, karena ice breaking yang akan saya berikan itu akan bervariasi dan terupdate melihat dari sumber YouTube. Dengan begitu murid tidak akan ini ice breakingnya seperti itu tidak terus ya, gitu ya. jadi kalau terupdate akan lebih senang gitu ya. Lagi banyak referensi ya Bu ya. Nah, iya. Keren sekali itu Bu, bagus ya. Jadi kita juga harus belajar bagaimana proses pembelajaran itu bisa hidup ya Bu ya, tidak monoton seperti itu. Keren sekali Bu, saya mendukung gitu ya. Nah mudah-mudahan rencana Ibu dan komitmen itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini? Perasaan saya sangat senang sekali ya, sudah lega, sudah terselesaikan masalah yang saya hadapi.
jadi ibu sudah lega ya, sudah menemukan ide baru agar pembelajaran ibu tidak monoton dan anak-anak lebih termotivasi dalam belajar ya Bu ya. Nah, berhubung saya ada jadwal Bu ya, jadi tidak bisa berlama-lama kita berbincang-bincang. Nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan cerita-cerita Ibu Ilma yang lain-lain yang lebih menarik ya. Saya tunggu cerita Ibu Ilma selanjutnya. Ya, terima kasih ya Bu Esti. Ya, Sekarang sama-sama. saya sudah merasa lebih selesaikan masalah saya. Baik, Bu Esti, ya, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu sendiri menilai performa dalam kompetensi tadi? Bagaimana saya menilai tentang performa saya, yaitu saya bisa memunculkan kompetensi coaching saya ya, sudah menjadi pendengar yang aktif, terus bisa mengajukan pertanyaan yang berobat sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach, dan mampu juga memberdayakan coach. Iya. Apa nih yang Ibu merasa melakukan penilaian seperti itu? Oke, apa yang merasa saya seperti itu ya Pak ya, karena saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi kan saya juga ikut mengamati ya, ikut di sini ya. Saya juga mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching menyampaikan masalah Bu ya. Menyampaikan pernyataan terbuka, kemudian coach juga menyampaikan seperti itu sebetulnya sudah sesuai ya dari standar yang kita rujuk Bu ya. Nah, bagaimana Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah pendengaran Bapak membuat saya lega ya, senang meskipun tidak maksimal, tapi Bapak sudah memberikan kepercayaan saya memperlihatkan kompetensi yang saya miliki. Oke. Tapi tentunya saya juga melihat hal-hal yang perlu dikembangkan Bu ya. Misalnya pada saat menggali informasi dari coach ya, melakukan identifikasi masalah yang sebetulnya kalau misalkan merujuk ke standar idealnya seharusnya menuntun coach untuk menemukan ide-ide baru Bu ya, seperti itu. Atau misalkan menggali informasi untuk mencari tantangan yang dihadapi coach ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Pendapat saya, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih meningkatkan potensi saya, kemampuan saya sebagai coach, gitu ya. Lebih profesional lagi gitu. Oke. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa ini lagi? Kedepannya tentu saya seperti tadi meningkatkan kompetensi saya sebagai coach dan juga terus berlatih, berkomunikasi, memberdayakan ilmu saya gitu ya, mencari literatur wawasan coach untuk menjadi coach yang profesional. Iya. Nah, kira-kira kapan akan mulainya? Kapan mulainya? Dengan segera ya Pak ya, insya Allah saya akan mencobanya dalam waktu dekat ini. Misalkan kalau di sekolah bisa kepada rekan sejawat atau pada murid atau di rumah juga bisa ya Pak ya. Nah, Bu Esti, hasil pengamatan ini saya sudah tuangkan ya ke dalam formulir supervisi ini dengan hasilnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, sebagai penutup, apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Yang saya dapatkan kali ini yaitu pengalaman yang sangat luar biasa ya Pak ya, karena saya di sini berperan sebagai coach, jadi menantang saya untuk lebih mempunyai prinsip akan coaching, mendengarkan aktif, kehadiran penuh gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan latihan coaching seperti ini bisa meningkatkan kemampuan saya untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai coach gitu Pak. Oke, baik. Bu Esti, sepertinya waktunya sudah hampir selesai ya. Bu Esti, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau bisa sharing lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Kegiatan hari ini kita akan melakukan coaching, di mana saya sendiri Luma Fauzia sebagai observer, kemudian ada Pak Dadan sebagai coach, dan juga ada Bu Esti sebagai coach.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Dema. Oh ya, sekarang Bapak akan melaksanakan praktik coaching ya Pak ya. Sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Baik Pak, pada proses coaching ini saya mengamati antara coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan audit tak? Pada coaching yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, lalu Bapak, apakah Bapak sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching? Dan juga saya akan melihat jawaban dan respon coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach berikan. Selain itu, Bapak juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya, di mana adanya kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Apa yang saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Ya, keterampilan menggali potensi untuk coach ya Pak ya. Bagaimana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif ya, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentu saja bisa memberdayakan coaching. Oke, keterampilan coaching ya, dimana mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mampu memberikan pertanyaan. Oke, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang telah akan kita kembangkan hari ini? Untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan alur Tirta, kemudian dari situlah yang akan jadi bahan penilaian. Oke, alur Tirta ya. Di sini harapan Bapak dari observasi yang akan lakukan bersama ini apa? Harapan saya dengan observasi ini keterampilan saya dalam melakukan coaching meningkat ya, dan membantu coaching mendapatkan solusi terbaik dari masalahnya sendiri. Ya, meningkatkan coaching ya Pak ya. Baik, cukup pertanyaan dari saya Pak ya. Sekarang silakan Bapak melaksanakan coaching sebaik-baiknya. Tapi nanti akan saya lihat ya proses coaching Bapak dengan Bu Esti. Ngobrol-ngobrolnya nanti akan saya di sini, boleh? Boleh. Assalamualaikum Bu Esti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Dan alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kira-kira apa nih? Ada sesuatu atau ada yang mau dibicarakan kah? Silakan. Baik Pak Dadan, sebenarnya saya ingin bercerita ya dengan Pak Dadan. Mungkin Bapak bisa meluangkan waktu sedikit ya dengan saya berbincang. Begini Pak ya, kan dari tahun ke tahun ya Pak ya, kurikulum terus berganti gitu ya, dari zaman ke zaman. Tapi yang saya rasa gitu ya, yang saya lihat masih saja proses pembelajaran yang ada terutama di sekolah saya gitu ya, masih berpusat pada guru, teacher center gitu ya, hanya berbasis konvensional, satu arah, dan ceramah gitu ya Pak ya. Padahal kan perkembangan saat ini gitu serba IT gitu ya Pak. Jadi paradigma perubahan itu belum berubah seperti itu Pak. Berarti memang masalahnya ada di guru-guru ya Bu Esti ya. Di sekolah ibu masih banyak yang menggunakan istilahnya teacher center, dan yang metode yang digunakan juga masih menggunakan metode ceramah seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita sekarang ini apa yang Ibu harapkan untuk ke depannya? Baik, yang saya harapkan dari percakapan ini yaitu saya mendapatkan ide baru ya Bu, ya Pak ya, paradigma baru, perubahan cara berpikir tentang strategi dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif atau berpusat pada murid. Jadi pada intinya
ingin melakukan perubahan ya, Iya, gitu. betul, Pak. Nah kira-kira bentuk perubahannya seperti apa Bu? Misalnya dengan menggunakan metode strategi yang lebih bervariatif gitu Pak. Jadi anak-anak itu tidak bosan di kelas, termotivasi dalam belajar, juga menyenangkan gitu. Jadi tidak hanya fokus ceramah saja gitu Mas. Iya, iya. Menurut Ibu kira-kira strategi apa nih yang Ibu lakukan agar proses pembelajaran itu berpihak pada murid? Oke, yang lebih itu ya itu tadi Pak, jadi yang lebih bervariatif gitu, yang beraneka ragam gitu, Iya, jadi iya, jangan iya. monoton, jangan hanya fokus sama satu metode saja. Oh gitu ya, lebih variatif Iya. ya, menyenangkan ya. Kemudian strategi dan media apa yang Ibu gunakan untuk proses pembelajaran yang agar lebih variatif dan menyenangkan tersebut dan tentunya berpihak pada murid? Misalkan ada fasilitas sekolah yang Ibu bisa gunakan mungkin? Oke, fasilitas di sekolah ya yang bisa digunakan, misalnya boleh tuh Pak, saya kan di sekolah ada proyektor ya Pak ya. Saya bisa gunakan proyektor itu untuk menampilkan tayangan slide PPT atau juga menampilkan video pembelajaran mungkin ya yang membuat anak lebih lebih tertarik, lebih antusias dalam belajar gitu, baik itu tentang daya belajar audio, visual atau kinestetiknya gitu. Jadi sesuatu tidak merasa bosan atau jenuh gitu di kelas. Ya. Bagus sekali itu ya Bu ya. Jadi guru-guru juga bisa menggunakan proyektor ya dengan tampilan PowerPoint dan memutar video pembelajaran ya. Ya, itu tidak harus dengan ceramah ya, seperti itu ya, itu bagus-bagus Bu. Nah dari pemaparan Ibu tadi ya, dengan guru-guru bisa menggunakan media yang bervariatif, itu adalah gambaran sekolah yang ideal ya Bu ya. Mungkin kalau digambarkan kira-kira nih dalam skala 1 sampai 10 pencapaiannya dinilai dari angka berapa Bu? Kalau menurut saya keadaan sekolah saat ini mungkin ada di posisi nomor 6. Nomor 6 ya. Karena menurut saya gitu ya, di sekolah saya tuh masih banyak seniornya ya Pak ya. Jadi mereka itu lebih tetap mau berada di zona nyaman mereka gitu ya, tidak mau ribet gitu dengan segala media yang harus dikerjakan atau dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi di angka 6 ya. Iya, di angka 6. Jadi kira-kira untuk kedepannya ingin dinaikkan ke nilai berapa Bu? Dinaikkan, kalau saya pikir ya, kalau dinaikkan mungkin ke angka 8 ya Pak ya, karena untuk proses yang menuju ideal itu sangat bukan sulit ya, mungkin butuh proses yang lama gitu, yang sangat panjang. Nah kira-kira untuk mencapai angka 8, nilai 8 tersebut apa nih yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan? Usaha yang dilakukan untuk mencapai angka nilai 8 itu mungkin saya akan mencoba untuk monitoring ya, pendampingan individu, lebih ke sharing dengan mereka sejawat gitu Pak, tentang cara atau metode pembelajaran yang lebih variatif, terus memberikan pemahaman di sharing itu di jam-jam kosong atau di sela-sela waktu istirahat gitu. Iya, sharing ya. Selain sharing mungkin apa lagi yang bisa dilakukan? Selain sharingnya dengan rekan sejawat, mungkin saya bisa koordinasi dulu terlebih dahulu dengan bapak kepala sekolah atau mungkin dengan wakasek kurikulum gitu ya, untuk berkolaborasi, berdiskusi intern di sekolah atau dengan IHT gitu ya, memberikan pemahaman tentang media pembelajaran yang lebih bervariatif, yang lebih lebih menyenangkan, lebih berpusat kepada murid agar anak-anak itu lebih motivasinya tuh muncul gitu, tidak jenuh di kelas gitu. Iya, bagus tuh. Nah dari usaha atau langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira yang Ibu paling nyaman untuk dilakukan dalam waktu dekat apa tuh? Yang lebih nyaman dalam waktu dekat ini saya rasa lebih ke sharingnya Pak ya. Sharing ya? Iya, lebih ke sharing, karena kan kalau sharing itu fleksibel ya Pak ya waktunya, gitu, informal, dia tidak harus formal, karena kalau kalau diskusi enter atau IHT itu membutuhkan proses yang lama, dari mulai perencanaan, anggaran ataupun sumber dan kompeten gitu. Nah, jadi kalau misalkan sharing bisa dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira untuk dukungannya kira-kira siapa tuh?
Kalau saya lebih ke apa ya namanya, saya bisa minta bantuan kolaborasi misalkan sama operator sekolah ya Pak ya. Dia kan paham dengan IT ya Pak ya, tentang fasilitas sekolah, tentang IT gitu ya namanya kalau Pak Komar. Terus ada juga ibu yang sudah paham dengan IT, ada Bu Alfi, ada juga Ibu Rena, itu semua guru-guru yang sudah paham tentang IT. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Iya. Jadi mungkin yang lebih dekat usaha yang dilakukannya berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Iya, rekan sejawat yang paham IT juga. Bagus, itu bagus Bu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan atau memantapkan lagi kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya. Nah, kira-kira rencana kedepannya seperti apa? Rencana kedepannya insya Allah ya Pak ya, saya tuh ingin memberikan apa ya, bukan contoh ya, ide baru kepada guru-guru yang ada di zona nyaman gitu ya, untuk bisa melakukan praktek baik dengan membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif, tidak monoton, tidak ceramah saja, bisa dengan games, dengan yang tadi melalui proyektor, dengan slide PPT atau video pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira komitmen Ibu seperti apa dan siapa yang Ibu butuhkan untuk mendukungnya, atau siapa yang bisa memberikan dukungan? Komitmennya ya Pak ya, untuk komitmen saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang saya sudah lakukan, apa yang sudah saya rencanakan tadi ya Pak ya, membuat media pembelajaran lebih variatif, diusahakan media tersebut berpusat pada murid, dengan disesuaikan dengan zaman sekarang, di mana anak-anak lebih nyaman di zona mana gitu. Jadi jangan hanya teacher center saja. Terus pendukung mungkin yang pendukung bagi saya yaitu terutama kepala sekolahnya sebagai pendukung utama, dan juga guru-guru rekan sejawat yang paham IT tersebut, dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman rekan sejawat yang lain juga ikut termotivasi untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik. Mudah-mudahan usaha yang Ibu lakukan sesuai dengan yang diharapkan Bu ya. Nah, Bu Esti, dari percakapan ini nih, apa yang sudah Ibu rasakan dan dapatkan kira-kira? Yang saya rasakan dapatkan dari perbincangan kali ini, alhamdulillah Bapak ya, saya jadi bisa berpikir terbuka gitu tentang ide-ide yang apa yang harus saya lakukan agar media pembelajaran di sekolah saya khususnya gitu lebih bervariatif, tidak monoton, tidak jenuh, tidak membuat anak-anak bosan di kelas gitu, seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Saya melihat Ibu sudah mempunyai ide baru ya. Sudah ada solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah Bu ya kalau begitu. Nah, karena kita waktunya cuma sebentar Bu ya, saya rasa percakapan ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Saya tidak sabar menunggu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu. Semoga ya rencana itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu menjadi pendengar yang baik untuk cerita saya kali ini Bapak ya. Nanti jangan bosan-bosan mendengar cerita dari saya Pak. Iya Bapak. Terima kasih kalau gitu ya Bu Esti. Saya juga senang dengan coaching kita kali ini. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak setelah melaksanakan coaching, bagaimana perasaannya Pak? Tentunya senang sekali ya bisa menggali informasi atau melakukan coaching ini. Saya sangat senang sekali. Senang, alhamdulillah ya. Kita akan lanjutkan kembali ya. Ini adalah kegiatan pasca observasi, di mana saya akan kembali bertanya kepada Bapak, boleh? Boleh Mak. Pak, bagaimana ya menilai diri performa dalam kompetisi tadi? Saya rasa sudah baik Bu ya, sudah baik karena saya sudah belajar atau memunculkan kompetensi coaching ya, sudah menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Memberdayakan coaching ya Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai seperti demikian? Karena pada saat coaching saya menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan
apa yang disampaikan oleh Koci sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari Koci tersebut. Ya, tadi Bapak menangkap kata kunci ya, itu penilaian Bapak. Tapi apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan. Baik Bapak ya. Saya mengamati tadi pada saat Koci menyampaikan masalah, melakukan pertanyaan terbuka ya, yang sesuai dengan Koci sampaikan itu sudah lebih dari tinggi standar yang kita rujuk sesuai rubik ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar ini? Alhamdulillah tentunya sangat senang ya. Berarti saya bisa memunculkan atau sudah mulai nampak peran saya sebagai coach. Namun demikian saya juga melihat yang masih dikembangkan ya, yang masih bisa dikembangkan. Misalnya seperti tadi Ibu SD ya, saat Koci dan Bapak mengamati melakukan identifikasi masalah, kemudian sebetulnya kalau merujuk ke standar ya seharusnya untuk menuntut Koci agar menemukan ide baru atau cara yang mengatasi tantangan yang dihadapi. Bagaimana pendapat Bapak? Iya. Pertama terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mendorong Koci menemukan ide baru dan memberikan pertanyaan berbobot supaya Koci dapat menemukan atau mendapatkan solusi atas masalahnya sendiri. Dari diskusi kita hari ini Pak ya, apa yang sudah terbayang nih Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Yang saya akan lakukan untuk kedepannya meningkatkan kompetensi coaching ya dengan cara terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menjadi coach yang profesional. Berlatih dan juga menjadi coach yang profesional ya. Kira-kira kapan akan memulainya, di mana dan siapa yang mungkin akan membantu Bapak? Saya akan mulai secepatnya Bu ya. Tentunya di sekolah dan yang membantunya nanti kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah ini ada hasil pengamatan ya yang saya tuangkan dalam pemilihan supervisi dengan hasil seperti ini ya Pak ya. Nah, nanti mungkin Bapak bisa dilihat ya. Nah untuk sebagai kegiatan penutup nih Pak ya, kira-kira Bapak dapatkan kegiatan kali ini apa? Saya mendapatkan banyak pengalaman menjadi coach tentunya ya. Juga mendapatkan ilmu dalam melaksanakan coaching dan pengamatan ini juga akan saya jadikan bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach seperti itu. Ya baik ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kapan-kapan kita akan melaksanakan coaching ya. Iya, sama-sama Bu Irma. Terima kasih ya, ini video yang telah kami selesaikan kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual coaching. Saya Esti Lestari berperan sebagai observer dan Ibu Irma Fauziah berperan sebagai coach dan Bapak Dadan Hermawan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam Bu Irma. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Iya, baik. Pak Dadan, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bu. Pak Dadan, di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagaimana yang menurut Bapak perlu dikembangkan dan ditingkatkan? Saya ingin mengembangkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang tentunya berbeda-beda. Ya, kebutuhan belajar kayak belajar. Kira-kira indikator apa yang memenuhi pembelajaran murid yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya, semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya masing-masing. Oke. Kalau diskalakan ya dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Bapak
di angka berapa ya pada saat ini? Mungkin karena masih rendah Bu ya, sekitaran angka 6 ya Bu. Di angka 6 ya. Oh, seperti apa itu angka 6-nya? Bisa dijelaskan? Di angka 6, karena saat ini kan proses saya baru mengakomodir 3 tahapan ya, ada sedang, kemudian mudah, sedang, dan sulit. Tetapi saya belum bisa mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan murid-murid saya. Oke, baik. Dari ketiga tingkatan pemahaman, mudah, sedang, sulit, Bapak mungkin kurangnya dari kecepatan belajar murid ya. Kira-kira ya, minggu ini yang akan dikembangkan dari kecepatan belajar murid itu Bapak di angka berapa? Mungkin untuk minggu ini saya coba atau saya rencanakan ingin di angka 8 lah kurang lebih. Angka 8 ya. Seperti apa itu Pak? Di antaranya saya akan menyiapkan proses belajar yang mengakomodir berbagai gaya dari kebutuhan murid-murid saya. Oke, untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid, kira-kira Bapak apa saja yang sudah dilakukan? Di antaranya saya akan menyiapkan modul ya, kemudian membagikan e-book, menayangkan slide PowerPoint atau video pembelajaran, dan juga akan membuat LKPD untuk memenuhi kebutuhan murid saya dengan gaya belajar inisiatif. Ya, alhamdulillah baik ya Pak ya. Kira-kira ya Pak, untuk rencana kedepannya seperti apa? Rencananya pertama saya sebelum mengelompokkan murid ya, saya akan menyampaikan dulu berbagai media pembelajaran itu ya, yang membagi dengan cara membagikan modul ya, kemudian setelah itu akan menjelaskan PowerPoint dalam bentuk slide, kemudian saya juga akan menyampaikan LKPD ya, untuk menjelaskan bagaimana caranya melaksanakan praktik seperti itu. Dari modul LKPD bahan praktik rencana Bapak yang sangat luar biasa, semoga lancar. Nah Pak, untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Tentu saja saya berkomitmen untuk konsisten menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan di setiap pembelajaran. Ya, saya setuju ya Pak, konsisten. Kira-kira kapan dilakukannya itu? Mungkin minggu inilah atau secepatnya akan saya laksanakan. Oke. Baik Bapak, dari modul rencana LKPD, bahan praktik yang tadi Bapak ceritakan ya, sangat luar biasa sekali. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya tentunya akan konsisten menerapkan pembelajaran saya dengan metode yang tadi ya, seperti menyiapkan LKPD ya, menyampaikan e-book atau modul atau menayangkan PPT. Saya akan selalu melaksanakan hal tersebut dengan cara konsisten. Ya, konsisten saya setuju sekali ya Pak. Kira-kira konsisten itu dimulai dari kapan ya? Ya, kurang lebih saya akan melaksanakannya di minggu ini lah secepatnya. Ya, alhamdulillah, semoga lancar ya Pak ya komitmennya. Kemudian Pak, percakapan yang didapat hari ini apa? Alhamdulillah, percakapan yang sangat luar biasa ya. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Di antaranya saya bisa mengakomodir atau menemukan cara bagaimana caranya mengakomodir gaya belajar siswa-siswa saya yang berbeda-beda. Ya, rasanya sekarang gimana setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah lebih plong ya, atau senang lah bisa menemukan solusi lah. Ya, terima kasih Pak ya sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Amin, sama-sama Bu Irma. Ya, terima kasih.